Kula sering nanti cerita niku. Kanca kula wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibates, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap di Lah kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kan. Dene mati ra urip. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu udah ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar ora? Iya betul. Pangeran mbok warai mana agar tua kok anane ben nabi jawab ini alamun apa. Takoki malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alamun ala apa? Apa ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biyen, apa itu mau apa nanti haram? Juga di halal kan malah lontek, malah rawan kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda jawab. Kadang ya ono takwa sing kurang ajar iku kudu ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ulo, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Dan nak ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek dunya malah. Napa? Tapi kan tak halal lho kudu tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan itu memang repot ya menyangkut hal-hal begitu itu memang repot tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi Tashkent teng Bukhara Azerbaijan Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh ning gone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tintakna nggo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, muga dekne nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Jadi ono hikmah minggat terus jadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau terpakai, nah ini niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Nggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama.
Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhir cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir zimmi utawa kafir sing gak harfi wong ra jelas. Misale kula kuweting wong piye wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Perompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah godho kampung Islam. Mergo ngerampak ku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani aman. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muniku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei sampai kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula mati-mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati ya, kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar ambus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar ambus warga sing syaratnya mini. Karena kulon tak jadi punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nobong susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A. Sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak. Apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mun ada depan kerawaan nih. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ana wong pas kongkong ini nggone warung napa? Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, dia membunuh beda dengan perang.
Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yubir mateni musuhe pas perang loro tiba ditabakno sik. Engko naik semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Gitu cerita-cerita. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria yang punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau teng sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katokan cekak nganggo padan minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 huruf kuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing tak lanang kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semangat. Mergo nang kiai ditakoki, gitu kok dagang untuk gur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, jek apik to. Yang penting kancane ora keterucut jek apik awake lah itu keterucut. Itu asline. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok D, rata cocok jamaah Thariqah apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau berarti ada nih tiang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Dadi rata tok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diutur gremeng rapopo, teman-teman gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman.
Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum mereka itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok disinali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wajah itu jari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana sing tau kok niku. Mboten nak ora. Tapi dari kanca kula kurang ajar wae berarti yo gak terus. Lah iki kok mlayu mergo roh Abu Bakar kudu tau roh. Berarti tetep tau roh. Mlayu mergo jare roh berarti yo tau roh. Tetep tau roh Gus ra iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudute Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudute Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel gitu, daerah kawasan Turki, kawasan. Dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati wong kena riwe iki cerat-cerat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Ya, penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam kan. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin negara Islam sedunia. Raja dhewe dikirimi surat, angger gak melok afiliasi ning kerajaane dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, angger ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima dadi kadipaten. Nah ra gelem melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak-lunak, sahabat yang apian, ragu-ragu, dan orang mereka puas, rakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa?
Nah, lewat ngaji ini sampai kuro kairo, ada itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa ziarah kubur dihukumi syirik, tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Sufu dia aku pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih, Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya impas Mas, aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balak pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Lha cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede kok patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kaba'ir. Karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Kibaran. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk ora oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kok. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti-nganti patok. Paham ya? Sesat awal. Misalnya karep kula nu ya dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukumi ku sirik. Nang kula sering nanti cerita nang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadatno meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibates, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwagis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap di Lah kok tak maca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra urip. Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha. Mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati gak gelem mati. Akrab akalan kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak mati aku lah mau dadi mudun nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jo kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate burun talqin. Pertama tak toba darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Wae kabeh aku mudun mari nganggur. Tapi kula pas kuwen keluargane kondo. Engko jatah sangu gak mudun. Niku tak ngertengku kula. Gus wonten tangga niku nak salat niku madhep ngetan sak desa namung setunggal aliran kepercayaan bono niku cara jenengan sepundi jek penak mati sakniki pun tuwa niku disolati napa mboten ora nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan penting aja takoki sirik ta ora ning arep wong akeh lho Jom nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra sirik ana salat ora salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, masih dikira rasa solat buat anak ya bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fasik itu kenapa? Gendul. Jadi arah cacat baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fasik gendul. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah WTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wakai, malah ada sunnah sepakai istilah wakai. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Orang PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya apa?
Wong tukang maling penjara. Bajingan. Wong tak jelas itu. Tapi boten. Pokoke dosa sirik, apa dosa apa? Padahal lagi dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wa yaghfiru maduna. Lumayan. Lari dapur kok ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula jenengan. Nek jenengan dimen nyolati kalau nyolati nak boten. Nah, kan ringan. Nak ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmagandhu, aliran Kejawen, macam-macam atas kuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan, itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, falamaro asam tanapa bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna tatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, itu malah kan orang Arab pun nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo nyedelia tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangan wong Arab itu madhep ngalor to itu jadinya tidak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kenal masyrik, sini kenal maghrib. Tapi orang Arab kan caranya ngukur kan begini. Jika sana punya nama masyrik, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan madhep ngetan itu. Paham ya belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan. Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep nyetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iso. Aku wis semangat duha malah sing apik itu aja mbak setan. Mun kula hitung, kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Iku nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, falamma asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat.
iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak. Nah, caranya mirip kan? Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak empuk, paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Benjoromu yang haram Allah. Wong haram liane yo pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni yo haram to wong itu. Wis biasa Gus kawari haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi Pak ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir. Kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai stand gremeng ya lah. Nah rata-rata ke gremeng itu. Ngerasani ngajak bola-bola, itu ringan-ringan. Kali rata-rata bertua mantu, rasukuan, jelas. Itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu. Maksudnya piye kok meleh partai? Maksudnya raja saya jelas ora melok ngakoni kan jelas. Kanggo sing nglakoni ya jelas hitung-hitungane to. Oh, ngomongnya ora melok ngakoni ya ora hitung-hitungan. Kanggo sing nglakoni ya jelas. Jelas. Lan kula kerta kok ikut jirane mboten derek nyalek-nyalek ta apa gak. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, tak tahu hukum tak jawab bang. Tak koi partai-partai pisolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Tahu? Separuh. Pun kalau terus nongin. Eleng-eleng ya, inna buat ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa baik. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilun itu ringan. Ringan. Wah ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Masa Rukin kiri lah, bupati ini terbujurnya kelaparan tuh. Zaman anak bujurnya sering kelap. Malah bupati ini. Parah tuh. Zaman kita tanggung lanangnya sering ngomong. Parah sama bupati ini. Harus ini repot temen-temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, lagi untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin ini. Beri Al-Fatihah.